Halo teman-teman, balik lagi dengan Anime Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Hachinante Sore wa Nai Desho adalah anime yang diadaptasi dari light novel yang bergenre action dan fantasi yang rilis pada spring 2020. Anime ini berceritakan tentang seorang pemuda yang tiba-tiba terbangun di tubuh seorang anak bangsawan di dunia lain dan memiliki tujuan untuk menikmati hidupnya sebagai petualang. Sebelum masuk ke topik utamanya, jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update seputar cerita anime-anime seru lainnya. Dan inilah alur cerita Hachinante Sore wa Nai Desho versi anime santuy. Selamat mendengarkan. Seorang pegawai Jepang bernama Ichinomiya Shingo tiba-tiba tertidur ketika akan menyantap makan malamnya dan mendapati dirinya berada dalam tubuh seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang bernama Wendelin von Benno Baumeister, sedang menghadiri pernikahan kakak laki-laki tertuanya yang bernama Kurt dan istrinya Amalie. Meskipun bangsawan, Wendelin menemukan Baumeister adalah keluarga yang miskin, yang seluruhnya akan diwarisi kepada kakak tertuanya Kurt. Sementara 6 saudara laki-laki yang lain pergi meninggalkan keluarga itu untuk mencari pekerjaan, dan begitu juga dengan Wendelin ketika sudah dewasa nanti. Menyadari akan hal itu, Wendelin pergi ke perpustakaan ayahnya untuk belajar. Lalu ia menemukan bola misterius dan catatan kecil yang berisikan bahwa bola itu bisa melihat bakat sihir seseorang. Dan kemudian Wendelin menemukan bahwa dirinya memiliki bakat sihir. Lalu ia bereksperimen untuk menggunakan sihir ala-ala hidden gitu saat sedang mencari kayu bakar di hutan. Kemudian Wendelin bertemu dengan seorang penyihir bernama Alfred Rainford karena telah mendeteksi bakat Wendelin sebelumnya dan menyelamatkannya dari serangan babi hutan. Lalu ia berniat untuk mengajari Wendelin cara menggunakan sihir karena menginginkan seorang murid. Pengguna sihir adalah sosok yang luar biasa dan sangatlah dihormati sehingga sangatlah mudah untuk menjadi pewaris. Lalu Alfred meminta Wendelin untuk merahasiakan sihirnya karena takut akan terjadi perebutan kekuasaan karena Wendelin masih kecil. Keesokan harinya, latihan pun dimulai dan Alfred menemukan Wendelin memiliki kapasitas sihir yang sangat tinggi yang memungkinkan untuk melebihi dirinya. Ketika pelatihan berlanjut, Alfred menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa seperti kulit dingin, tidak ada rasa dan rasa sakit. Kemudian, rutinitas Wendelin menarik perhatian Kurt sampai Wendelin mengumumkan dirinya ingin menjadi seorang petualang, sehingga membuat Kurt tidak terlalu curiga. Dikarenakan akademi petualang mahal, membuatnya harus bekerja agar bisa membayar uang sekolahnya sendiri, karena keluarganya tidak bisa membiayainya. Kemudian, Alfred mengajarinya sihir terbang agar memudahkannya dalam berpergian untuk mencari uang di serikat pedagang di kota Breakburg. Di kota itu juga akademi petualang berada. Kemudian ayah Wendelin mendengar desas-desus tentang Whispering Dead di wilayahnya, mayat yang ditakdirkan untuk menjadi zombie. Seketika, Wendelin menyadari bahwa yang dimaksud adalah Alfred, lalu ia pergi menemuinya. Alfred mengakui bahwa dia sudah mati karena ekspedisi yang gagal 5 tahun yang lalu. Karena memiliki penyesalan yang mendalam, membuatnya menjadi Whispering Dead, yaitu untuk mewarisi sihirnya yang ia pelajari kepada seseorang, dan itu adalah Wendelin. Setelah itu, Alfred mengajari sihir cuci kepada Wendelin untuk membersihkan dan membiarkannya pergi ke alam yang lebih baik. Bertahun-tahun kemudian, Wendelin meninggalkan keluarganya untuk belajar di Akademi Petualang. Di sana, Wendelin mencoba untuk berteman, tetapi karena kurangnya keterampilan komunikasi dan bisa menggunakan sihir tingkat tinggi, para siswa yang lain terlalu takut untuk mendekatinya karena menganggap Wendelin berada di level yang berbeda. Kemudian, 3 orang siswa bernama Erwin, Louis, dan Lina ingin mendapatkan pengakuan dari Wendelin agar bisa membentuk parti petualang dengannya, sehingga masa depan mereka menjadi cerah. Untuk memenuhi kebutuhan para siswa yang tidak dibiayai oleh keluarganya, akademi menyarankan untuk berburu dan hasil buruannya akan dibayar oleh akademi. Lalu Erwin beranggapan itu adalah saat yang tepat untuk mendapatkan pengakuan dari Wendelin. Kemudian mereka berusaha untuk berburu sekawanan besar serigala, tetapi kewalahan sampai Wendelin datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun salah paham. Ketiganya percaya Wendelin melihat mereka sebagai beban, padahal kenyataannya dia hanya ingin berteman. Lalu kelas mereka diundang untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Duke Blackroder yang menaruh minat pada Wendelin. Lalu Blackroder mengajak Wendelin untuk berbicara, dan Wendelin pun mengajak Erwin, Louis, dan Lina untuk bergabung
karena menganggap mereka sebagai anggota parti petualang. Lalu Black Roder membawa mereka untuk menemui penyihir keluarganya, yaitu bernama Brantak Lingstad, mantan guru Alfred. Karena telah mengembalikan harta Alfred dan sumber daya ekspedisi ke Black Roder, Wendelin mendapatkan hadiah sebesar 1000 koin emas dan mewarisi seluruh harta Alfred. 1 koin emas sekitar 1 juta yen. Nah loh, dikalikan aja itu. Keesokan harinya, Wendelin dan teman-temannya diundang untuk datang ke pernikahan kakaknya yang bernama Erik di ibu kota, sekaligus ingin membeli sesuatu dan diikuti oleh Brantak karena ada sedikit urusan. Tiba-tiba, naga mayat hidup menyerang pesawat mereka, sehingga Brantak menyuruh Wendelin untuk membersihkan naga itu karena ia tidak bisa menggunakan sihir suci. Singkat cerita, Wendelin berhasil mensucikan naga itu. Lalu Brantak menyuruhnya untuk mengumpulkan sisa tulang dan kristal sihir dari naga itu. Sesampainya di ibu kota, Brantak meninggalkan mereka bersama teman lamanya yang bernama Aruterio Marchen. Lalu di sana mereka disambut oleh tentara dan membawa Wendelin untuk menemui raja, yang memberikan hadiah kepadanya sebuah medali naga kembar dan pangkat bangsawan baron yang lebih tinggi dari ayahnya. Sehingga Wendelin dihapus dari pohon keluarganya dan menjadi kepala keluarga bangsawan yang baru. Setelah itu, beberapa pejabat mulai berdebat berapa banyak untuk membayar Wendelin untuk tulang dan kristal naga. Yang akhirnya Wendelin dibayar sebesar 150.000 koin emas. Di perjalanan pulang, tiba-tiba datang seorang pemegang tombak yang menunjukkan kemampuannya agar bisa diperkerjakan oleh Wendelin. Namun Wendelin tidak mempedulikannya. Kemudian Wendelin menghadiri pernikahan Erik, tetapi mendapati keluarganya tidak dapat memberikan hadiah pernikahan karena tidak mempunyai uang, sehingga bisa mempermalukan diri mereka sendiri dan tuan mereka yaitu Duke Black Roder karena dianggap tidak sopan. Alhasil, Wendelin membeli hadiah menggunakan uangnya sendiri. Setelah itu, Aruterio membawakan barang yang selama ini dicari oleh Wendelin, yaitu Kome Koji, bahan untuk membuat miso, yang ia hidangkan untuk makan bersama keluarga dan teman-temannya. Keesokan harinya, Wendelin diundang oleh Hohenheim untuk menghadiri acara pembaptisan. Kemudian ia memperkenalkan cucunya Elize yang cantik jelita yang dijuluki gadis suci kepada Wendelin. Karena kenaifannya, Wendelin dijebak untuk membentuk pernikahan politik dengan Elize. Alhasil, mereka pun bertunangan padahal baru bertemu 1 menit. Wendelin pun panik pada gagasan menikahi seorang wanita yang tidak ia cintai. Tetapi kemudian diyakinkan oleh Erik bahwa itu adalah hal yang lumrah di kalangan bangsawan. Lalu Wendelin memperkerjakan Erwin sebagai pengikutnya, agar bisa menolak para petualang yang memaksa untuk direkrut oleh Wendelin. Dan hal itu membuat Erwin sangat gembira dan agak sedikit sombong, sehingga membuat Louis dan Nina memutuskan untuk menjadi selir Wendelin, agar bisa mengalahkan Erwin. Kemudian Wendelin diundang untuk makan malam bersama Elize. Lalu Wendelin membelikan sebuah cincin untuk Elize, sebagai tanda pertunangan mereka. Dan ternyata cincin itu memiliki kristal sihir yang bisa menyimpan sihir, sehingga sangat cocok untuk sihir penyembuhan Elize. Kemudian tumbuhlah bumbu-bumbu asmara Elize kepada Wendelin di sana. Keesokan harinya, Raja meminta Wendelin dan Brantak untuk membunuh naga kuno. Dia juga mengirim Armstrong, penyihir pengadilannya yang antusias dan sangat berotot. Sementara itu, kematian naga kuno dapat menyebabkan monster-monster di sekitarnya menjadi brutal. Kemudian Erwin, Louis, dan Nina merekrut para petualang yang sedang menganggur untuk membantu menjaga daerah itu, dengan Elize dan pendeta gereja sebagai tabib mereka. Singkat cerita, Wendelin dan Armstrong berhasil mengalahkan sang naga dengan kombinasi sihir dari mereka. Karena tidak ada imbalan, Wendelin menyimpan tubuh naga itu untuk dijual nantinya. Merasakan kematian sang naga kuno, para monster pun menyerang para prajurit. Setelah peperangan selesai, Elize merasa lega karena Wendelin selamat dan akhirnya pingsan karena kelelahan. Wendelin merawatnya hingga ia terbangun. Keesokan harinya, Elize bertanya apakah Louis dan Nina juga adalah tunangannya. Dan Wendelin dibuat terkejut bahwa ia tidak keberatan jika ia menginginkan selir. Merasakan itu satu-satunya peluang, Louis dan Nina mengumumkan bahwa mereka ingin menjadi selir Wendelin. Dengan dukungan Elize, Wendelin dengan gugup setuju. Berakhir dengan 3 tunangan yang bahagia.
Pada pernikahan kakaknya Helmut, Wendelin mengetahui bahwa ia diharapkan untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri tanpa menggunakan sihir. Louis dan Lina memutuskan untuk berpartisipasi juga karena tidak ingin membuat malu keluarganya, dan Erwin diyakinkan oleh Berantak untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Wendelin mendapatkan izin dari Hohenheim untuk menambahkan Elise ke parti petualang mereka. Tiba-tiba, Erwin bersemangat dan memutuskan dia akan menjadi juara setelah mengetahui juara sebelumnya yaitu Warren, Panglima Kesatria Kerajaan, tidak ikut berpartisipasi. Keesokan harinya, mereka berlatih bersama-sama. Kemudian tiba-tiba, Erwin menjadi tidak percaya diri karena mengetahui Warren akan ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Menyadari setiap orang memiliki beberapa kelemahan, Erwin meminta maaf dan bangkit kembali. Selama babak penyisihan, Wendelin langsung menghadapi Warren dan kalah seketika. Louis dikalahkan di semifinal, sedangkan Lina melawan Roderick, sang pengguna tombak yang keras kepala yang terosepsi untuk diperkejakan oleh Wendelin dan kalah melawannya. Sementara Erwin terus menang dan akhirnya harus menghadapi Warren. Meskipun secara tersirat Erwin kalah melawan Warren, Warren bersedia untuk menjadi pelatih Erwin sampai ia mencapai usia 15 tahun dan menjadi petualang. Lina juga menemukan pelatih tombaknya, sementara Louis memperkenalkan Wendelin kepada pelatih seni bela dirinya, yaitu Armstrong. 3 tahun kemudian, Kurt, kakak tertua Wendelin, menerima surat dari kepala auditor Ragnar, saudara dari komisaris Ragnar, bahwa Wendelin telah meninggal. 5 hari sebelumnya, Wendelin dan teman-temannya akhirnya berusia 15 tahun, dan mendaftarkan parti petualang mereka dengan nama Dragon Buster. Sehingga membuat raja mengirim mereka untuk menyelidiki reruntuhan kuno yang dicurigai ada naga di sana. Dan banyak para petualang berpengalaman yang menjelajahinya, namun tidak ada yang kembali. Saat memasukinya, mereka secara tidak sengaja mengaktifkan lingkaran sihir yang membawa mereka ke lantai dasar reruntuhan itu. Dikarenakan Wendelin tidak bisa menggunakan sihir teleportasinya, mereka harus berjuang menuju ke permukaan melalui tangga dengan melewati pasukan golem. 5 hari kemudian, kepala auditor Ragnar menyebarkan desas-desus bahwa Wendelin telah meninggal. Dan itu merupakan bagian dari rencananya agar bisa menggantikan kakaknya sebagai komisaris, di mana ia menyarankan Kurt untuk mewarisi gelar baron milik Wendelin. Kemudian mereka bertemu dengan naga golem dengan kulit logam mithril. Agar bisa mengalahkan naga golem, Berantak memusatkan sihirnya kepada Wendelin dan pingsan karena kehabisan sihir. Sehingga Elise memberikan Wendelin mantra cahaya keajaiban melalui ciuman. Dan singkat cerita, Wendelin akhirnya dapat mengalahkan naga itu. Lalu mereka mengetahui bahwa reruntuhan itu dibangun oleh penyihir kuno yang bernama Duke Eiselberg, yang terkenal karena karyanya yang menciptakan benda-benda ajaib. Mereka juga menemukan perpustakaan yang luas dan hanggar yang penuh dengan kapal udara kuno yang tak ternilai harganya. Lalu Erwin membuka pintu yang menunjukkan bahwa mereka telah berhasil sampai ke permukaan. Untuk harta reruntuhan itu, Raja membayar sebesar 10 juta koin emas kepada Wendelin. Kemudian Wendelin memutuskan untuk pindah rumah ke Breakburg untuk memulai hidupnya sebagai petualang. Kemudian Armstrong mengungkapkan desas-desus tentang kematian Wendelin dan membuat Wendelin menyadari keberhasilannya membuat orang lain ada yang tidak menyukainya. Karena Wendelin akan meninggalkan ibu kota, ia memperkerjakan Roderick, sang pemegang tombak yang setia, sebagai kepala pelayannya untuk mengurusi banyak hal dan rumahnya di ibu kota. Kemudian Roderick berjanji akan menemukan dalang yang menyebarkan rumor kematian Wendelin. Lalu ada gadis berambut pink bernama Wilma mulai mengikuti Wendelin. Kemudian Wendelin pergi ke reruntuhan kuno dan bertemu dengan pemimpin guild penyihir yang bernama Lucas dan meminjam artefak di sana untuk memanggil sesuatu. Kemudian, Wendelin mengadakan pesta dan menyajikan sushi tuna yang tadi ia panggil. Lalu Roderick memberitahu Wendelin tentang Ragnar, termasuk upayanya untuk memasukkan Kurt dalam komplotannya. Tiba-tiba Wilma menerobos masuk ke pesta untuk memakan tuna. Dan Marshal Edgar memperkenalkan bahwa ia adalah anaknya, dan dia menderita sindrom pahlawan yang membuatnya untuk terus menggunakan sihir dan menghasilkan nafsu makan yang besar agar bisa memulihkan kekuatannya. Edgar menawarkan Wendelin, Wilma sebagai pengawal atau bahkan seorang istri jika dia mau, karena ia tidak sanggup untuk mengurusinya dikarenakan nafsu makannya itu. Lalu Duke Blackroder meminta Wendelin untuk melakukan pekerjaan mencari monster. Sementara itu, Kurt menerima berita palsu tentang kematian Wendelin dan tertawa gembira karena mewarisi kekayaan Wendelin. Lalu Wendelin dan teman-temannya berteleportasi ke sana dan membuat terkejut Kurt.
Lalu berantak menjelaskan kepada Arthur, ayahnya Wendelin, bahwa para prajurit yang telah meninggal pada saat ekspedisi bersama Alfred Rainford 15 tahun yang lalu sekarang telah menjadi zombie. Karena zombie berada di tanah mereka, Arthur berhak atas 30% dari setiap keuntungan yang diperoleh dari materi zombie. Kurt dengan rakusnya menuntut 50% dan memaksa barang-barang zombie untuk tidak dikembalikan kepada kerabatnya. Kemudian Wendelin menyadari bahwa Kurt dibenci oleh para penduduk desa dan lebih memilih Wendelin mewarisi tanahnya. Keesokan harinya, Wendelin dan teman-temannya pergi untuk memurnikan para zombie, termasuk ayah Duke Blackroder dan bahkan kakek dari Marlene, istri dari kakak Wendelin, yaitu Herman. Kemudian, Wendelin mengembalikan baju besi kerabat penduduk desa agar bisa melakukan pemakaman. Tetapi Kurt menuntut baju besi itu untuk digunakan kembali. Dan Wendelin pun menyediakan besi baru kepada Kurt agar penduduk desa dapat menyimpan baju besi itu. Lalu, Wendelin menghadiri pemakaman para prajurit, sementara Kurt tidak hadir. Klaus, kepala desa, diam-diam meminta Wendelin untuk menggantikan Kurt dan membuat Wendelin tersadar bahwa orang-orang kerajaan merencanakan sesuatu agar Wendelin menjadi pewaris wilayah menggantikan Kurt. Berantak menjelaskan bahwa raja ingin mengembangkan wilayah tak terjamah di sana. Tetapi bertahun-tahun berlalu tidak ada kemajuan karena dipimpin oleh bangsawan yang tidak berkompeten. Sehingga membuat pihak kerajaan untuk merencanakan agar Kurt hilang kendali dan berencana untuk membunuh Wendelin. Alhasil Wendelin pun menjadi pewaris tanah, sedangkan Kurt akan dibunuh nantinya. Mengetahui hal itu, agar Kurt tidak menyebabkan masalah di masa yang akan datang, Wendelin berusaha untuk bernegosiasi dengan Kurt agar ia bisa mengembangkan wilayah yang belum terjamah itu, sementara Kurt menjadi pewaris di wilayahnya sekarang. Tetapi Kurt dibutakan dengan api kecemburuan. Dengan tidak ada pilihan lain, Wendelin memutuskan untuk menjadi pewaris tanah dan tidak akan mengikuti perintah kerajaan. Kemudian, Wendelin membuka bazar dan membuat bisnis sekutu Kurt bangkrut. Lalu, Wendelin menyuap sekutu Kurt dengan pelatihan berbagai kerajinan tangan di ibu kota, sehingga membuat mereka menjadi pendukungnya. Tanpa sekutu yang tersisa, Kurt akhirnya menjadi gila dan berencana untuk membunuh Wendelin. Kemudian datanglah anak buah Auditor Ragnar, memberi Kurt senjata ajaib yang disebut seruling naga. Keesokan harinya, Wendelin mencoba memancing Kurt ke tanah kosong di hutan, sehingga ia bisa menjalankan rencana kotornya itu. Tetapi tidak disangka, Kurt mengetahuinya, lalu mengancam akan meniup seruling naga yang mampu memanggil gerombolan naga. Setelah mengejek upaya gagal Wendelin, Berantak mencoba untuk menghentikannya, namun gagal. Dan Kurt pun meniup seruling itu untuk membunuh Parti dan menghukum warga desa, termasuk keluarganya sendiri, karena telah mengkhianatinya. Mereka pun menyadari bahwa seruling itu tidak memanggil naga, melainkan menyalurkan semua kedengkian di sekitarnya ke Kurt dan mengubahnya menjadi mayat hidup raksasa. Saking terkejutnya, Wendelin hampir terbunuh, tetapi diselamatkan oleh Elize. Kemudian mereka bersama-sama berusaha untuk memurnikan Kurt. Singkat cerita, Kurt berhasil dikalahkan. Dengan kehancuran tubuhnya, sepotong kecil dari kedengkian Kurt mencari dalang yang bertanggung jawab atas kematiannya, dan akhirnya membunuh 12 bangsawan termasuk Auditor Ragnar dan sekutunya di ibu kota. Karena dicurigai penyebab kematian para bangsawan adalah ulah Kurt, Amalie dan anak-anaknya pun disembunyikan di rumah kakaknya Wendelin, yaitu Herman. Keesokan harinya, Raja memberikan tugas kepada Wendelin untuk mengembangkan tanah yang belum terjamah dan menawarkan hadiah apapun yang dia mau kepada Wendelin. Kemudian, Wendelin mengambil kesempatan itu dengan meminta 2 dari 12 gelar bangsawan yang kosong. Setelah pertengkaran singkat antara para pejabat, Raja mengizinkan Wendelin untuk memberikan 2 gelar kepada siapapun yang ia pilih, dan bahkan menaikkan pangkatnya menjadi Duke yang kelima di kerajaan. Lalu Wendelin berencana untuk memberikan 2 gelar bangsawan itu kepada anak-anaknya Kurt dan Amalie ketika sudah dewasa nanti apabila mereka membutuhkannya. Akhirnya, pengembangan tanah selatan pun dimulai, dengan Wendelin yang dituntut untuk bekerja keras oleh partinya. Namun ia menikmati kehidupan barunya dengan mereka, dan tamat. Itulah alur cerita dari anime Hachinante Sorewanai Desho versi anime santuy. Terima kasih banyak karena telah menonton. Apabila kalian ada tanggapan lain, silakan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share ke teman-teman wibu dan otaku kalian, serta para anime lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya.